23. Syarat pendaftaran antara lain memberikan berkas fotokopi KTP, kartu keluarga, foto berwarna 4x6, dan paspor asli. Fasilitas untuk jamaah, visa umroh, tiket pulang pergi, pesawat Saudi Airlines, hotel berbintang, mutawif dan tour leader berpengalaman, city tour Mekah dan Madinah, transportasi bus AC, makanan 3 kali sehari, air zam-zam 5 liter, perlengkapan umroh, koper, tas kabin, tas paspor, kain ihram, dan mukena. Dengan komitmen memberikan pelayanan terbaik yang didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, serta memiliki sumber daya insani yang profesional, kenyamanan dalam beribadah umroh Anda menjadi tujuan utama kami. Dapatkan hadiah menarik khusus untuk Anda yang mendaftar di bulan ini. Informasi dan pendaftaran umroh hubungi Radio Data di 0815 11 100 107 atau 021 8807 426 8807 427. Uniknya Bapak. Daftar Radio bijak dan cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan. Untuknya lah kita hidup. Karenanya lah kita hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dakta Radio Bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan dakta sekalian, ketemu lagi kita di program Mutiara Hikmah bersama saya Junaidi Putra pada tanggal 14 bulan Juni, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqa'dah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, jaga iman Islam kita, jaga kesehatan kita, jaga kita dari semua keburukan-keburukan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang larangan bersikap sombong. Sombong ini kata yang mengalami pergeseran makna. Salah satu kata yang mengalami pergeseran makna. Sama kayak kata syirik. Itu juga mengalami pergeseran makna. Orang banyak sekarang kalau disebut syirik yang dipahami apa? Iri. Padahal iri bukan syirik, iri itu hasad. Jadi mengalami pergeseran makna. Sombong juga mengalami pergeseran makna. Banyak orang bilang kalau misalnya temannya udah lama nggak ketemu, lama nggak ketemu, sibuk dengan urusan masing-masing, tiba-tiba ketemu bilang sombong lu sekarang ya, udah sukses. Lah nggak ketemu, nggak sama-sama nggak ketemu. Yang satu dibilang sombong, yang satu enggak. Apa standarnya gitu. Jadi intinya mengalami pergeseran makna. Nah, sebenarnya pengertian sombong itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Ini termasuk salah satu hadis yang sangat umum, sangat sering sangat sering disampaikan oleh para guru-guru kita, sangat sering disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu lan yadkhulunal jannah, tidak akan pernah masuk surga, mangkana fi qalbihi al-kibru misqala dzarrah, barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Di situ dikatakan lan,
tidak akan pernah. Artinya apa? Dulu tidak, sekarang tidak, sampai kapanpun tidak. Ini mengerikan. Dan sahabat tahu konsekuensinya. Oleh karena itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di antara kami ada yang suka pakai baju bagus, ada yang pakai sepatu bagus, dan seterusnya." Rasul menjelaskan, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Lalu dijelaskan oleh Rasul definisi sombong. Jadi para sahabat saat itu agak sedikit keliru memahami sombong. Yang mereka pahami sombong itu pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, mentereng. Itu sombong yang ada di kepalanya. Padahal Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan sombong itu apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tuh definisi sombong. Parameternya jelas, indikatornya jelas. Yang pertama yang disebut sombong itu orang yang batarul haq. Apa batarul haq? Menolak hak, al-haq. Kebenaran dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada kebenaran yang sifatnya relatif. Bisa jadi menurut ini benar, menurut yang lain belum tentu kurang tepat. Menurut ini pendapat ini gitu. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut as-shawab. As-shawab itu kebenaran yang menurut mazhab Syafi'i benar, tapi menurut mazhab Maliki enggak, misalnya. Menurut mazhab Syafi'i benar, menurut mazhab Hanafi enggak, misalnya. Apa yang menurut mazhab Syafi'i benar, menurut mazhab Hanafi tidak benar? Qunut subuh misalnya. Menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki, qunut subuh sunnah muakkad bahkan. Tapi menurut mazhab Hanafi, qunut subuh itu bid'ah, jelas dalam mazhab Hanafi. Makanya ketika para ulama kita menyampaikan fatwa atau jawaban atas suatu hal yang ditanyakan, umumnya para ulama kita menutup fatwa itu dengan mengatakan wallahu a'lam bissawab. Allah yang maha tahu tentang apa yang lebih benar. Itu shawab. Tapi kalau al-haq, itu adalah kebenaran yang sifatnya doruri. Semua orang wajib tahu. Nggak peduli dia laki, nggak peduli dia perempuan, nggak peduli dia masih muda, nggak peduli dia udah tua. Pokoknya selama orang itu bernama manusia make akal, dia tahu itu kebenaran, itu namanya al-haq. Apa contohnya al-haq? Tuhan itu satu. Itu hak. Nggak pakai soap-soap, nggak. Semua orang yang berakal tahu Tuhannya satu. Tuhan itu adalah zat yang maha dari segala, untuk melakukan segala hal. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, berarti yang maha ada lebih dari satu. Kalau yang maha lebih dari satu, berarti tidak ada yang maha, karena ada yang menyamai. Itu kan logika sederhana. Maka Tuhan menurut logika orang yang sehat, logika akal sehat, ya harus satu. Karena kalau Tuhan lebih dari satu, berarti bukan Tuhan. Tuhan itu yang paling. Kalau masih ada saingan, itu bukan Tuhan namanya. Ya. Apalagi yang hak, sholat, hak. Kita mengakui adanya Tuhan, tapi kita nggak mau tunduk kepada Tuhan, ya berarti kita nggak bertuhan. Itu hak namanya. Apalagi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu hak, jelas. Mengingkarinya, lan yadkhulunal jannah, nggak akan pernah masuk surga. Oh maaf, teksnya lan yadkhulul jannah.
Atau dalam redaksi yang lain dikatakan bukan lan tapi la yadkhulul jannah. Ya biasalah dalam matan hadis itu kadang satu dengan yang lainnya berbeda. Itu hal yang biasa. Jadi menolak kebenaran itu adalah indikator pertama orang disebut sombong. Pak, sabar. Misalnya ada orang tuanya meninggal, sabar. Lalu tiba-tiba bilang, kamu nggak tahu perasaan saya. Sombong itu. Ya. Orang nyuruh sabar itu benar, hak itu. Ada orang dapat ujian, dapat musibah, lalu temennya nasihatin supaya sabar. Ya emang harusnya begitu. Itu al-haq. Nah, itu contoh hak yang lain. Dapat ujian sabar, dapat nikmat syukur. Itu al-haq. Jelas. Ada seorang perempuan ditinggal mati suaminya kalau nggak salah dalam sebuah riwayat. Samperin nama Nabi. Itu perempuan lagi sedih. Masya Allah, nangis dia. Nangisnya kayak gimana ya? Sampai orang dengerin dia nangis ikutan nangis tuh. Kebayang nggak tuh sedihnya kayak gimana? Rasul nasehatin, sabar. Wahai ibu, sabar. Ini adalah ujian dari Allah. Dia nggak tahu yang ngomong itu Nabi. Dia ngomong apa tuh perempuan? Engkau nggak ngerti apa yang aku rasakan. Waduh, nggak ngerti apa yang aku rasakan. Ya Nabi ucapannya dimentahin begitu, ya udahlah tinggalin. Ngapain juga debat sama ibu-ibu? Orang lagi sedih juga. Akalnya nggak begitu digunakan kalau begitu. Yang digunakan perasaannya. Ya udah Nabi pergi. Sahabat ngeliat kejadian tadi, kamu nggak ngerti. Siapa itu yang kamu ajak ngomong? Kamu ngomongin kayak begitu? Siapa emang? Nabi. Beneran Nabi? Iya. Masa berani-beraninya kamu ngomong kayak begitu sama Nabi? Saya nggak tahu itu Nabi. Ya, dia ada di belakang saya tadi. Beneran itu Nabi? Iya beneran Nabi. Kejaran perempuan tadi sampai ketemu. Bilang, minta maaf ya Rasul, mohon maafin, saya lagi sedih. Nah, disitulah Rasul mengatakan satu hadis, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah pada hantaman yang pertama. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, meremehkan orang lain. Jadi sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang. Ngeremehin orang lain itu artinya kita merasa kita lebih mulia dari orang dan kita merasa orang lebih hina dari kita. Pendek katanya begitu dah. Jadi kalau kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang dalam apalah terserah, lebih mulia dari orang, maka sombong. Siapa pelakunya? Pertama kali iblis. Iblis tidak disebut iblis sebelum dia mengatakan ana khairum minhu kepada Nabi Adam. Iblis dulu namanya Azazil. Dia termasuk golongan bangsa jin yang dekat dengan malaikat. Makanya ketika menafsirkan fasajadu illa iblis, ya, fasajadu illa iblis, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa illa dalam ayat ini adalah istisna munqati, pengecualian yang terputus. Jadi bukan iblis bagian dari malaikat, bukan, tapi iblis itu bersama dengan malaikat. Iblis itu jin, kana minal jin, dalam Al-Quran jelas. Iblis itu ditanya sama Allah, ma mana'aka, apa yang menghalangimu antas juda untuk sujud hormat kepada Nabi Adam? Dia bilang, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ini jawaban yang kagak nyambung.
Yang ditanya apa yang menghalangimu untuk sujud, orang mah logikanya kalau ditanya apa yang menghalangimu untuk sujud, misalnya kakinya sakit, pinggangnya sakit, itu wajar, ngerti kita logikanya. Atau tangannya sakit, atau kepalanya sakit kalau nempel ke tanah, itu baru alasan. Ya alasan yang masuk akal. Nah kalau misalnya ditanya apa yang menghalangimu untuk sujud, aku lebih baik daripada itu, namanya nantangin yang ngasih perintah. Itu sama aja dia mengatakan yang ngasih perintah itu salah saat ngasih perintah. Makanya iblis itu dikatakan sombong, ya. Dan dia termasuk orang yang kafir, ya. Bukan iblis itu orang, dia termasuk ke dalam golongan yang kafir, itu maksudnya begitu. Bukan iblis itu manusia, bukan. Iblis itu jin. Jadi siapapun yang menolak kebenaran atau meremehkan orang lain, jadi mau satu atau dua-duanya, orang menolak kebenaran, itu aja udah cukup disebut sombong. Orang meremehkan orang lain, itu aja udah cukup disebut sombong, ya. Makanya supaya kita nggak jadi orang sombong, jangan tolak kebenaran. Kita dibilang, kita lagi dapat ujian, orang bilang sabar ya, ya doain mudah-mudahan saya jadi orang sabar. Tuh namanya orang yang nerima kebenaran. Kita dapat nikmat dari Allah, ada yang ngingetin jangan lupa bayar zakat, insya Allah mudah-mudahan saya nggak lupa bayar zakat. Tuh, misalnya ada orang mau nyalon jadi anggota DPR, dinasihatin sama rakyat, ntar jangan korupsi ya. Ya doain mudah-mudahan saya nggak korupsi. Tuh baru benar. Jangan kapan saya korupsi. Waduh, galak banget. Belum jadi anggota DPR. Ya. Jadi jangan kita menolak kebenaran. Kalau kita tolak kebenaran, kita masuk ke dalam golongan orang yang sombong. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Dan jangan remehkan manusia. Jangan kita anggap diri kita lebih mulia dari orang lain. Jangan kita anggap orang lain lebih hina dari kita. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Dia miskin kayaknya. Justru kalau dia miskin, bisa jadi dia bersabar. Dan dengan sabarnya itu dia mulia di hadapan Allah. Kita belum tentu. Tuh supaya nggak sombong. Kita lihat orang kaya, orang kaya hartanya banyak. Justru dengan kekayaannya itu bisa jadi dia bersedekah, syukur dia dengan nikmat dari Allah, sehingga Allah ridha kepada dia. Hartanya digunakan untuk bantu majelis taklim, bantu masjid, bantu dakwah. Digunakan di jalan Allah, dia bayar zakat, infak, sedekah, wakaf, banyak semua yang dibantu. Sementara kita belum tentu. Kita lihat anak kecil, itu anak masih kecil. Justru karena dia masih kecil, apa? Justru karena dia masih kecil, dosanya sedikit. Sedangkan kita dosanya banyak. Gitu. Supaya nggak sombong. Kita lihat orang tua. Justru karena dia udah tua, amal solehnya pasti lebih banyak dari kita. Ya paling enggak kita baik sangka lah begitu, ya. Amal solehnya pasti lebih banyak daripada kita. Minimal pengalaman hidupnya lebih banyak daripada kita. Bisa jadi dengan amal soleh itu, dengan pengalaman hidup itu, dengan ujian yang banyak dia hadapi itu, Allah akhirnya meninggikan derajat dia di hadapan Allah. Sementara kita belum tentu. Itulah cara supaya kita nggak sombong. Kita lihat orang yang ilmunya mungkin di bawah kita, jangan sombong dulu. Bisa jadi orang yang ilmunya lebih di bawah kita, tapi amalnya terhadap ilmu lebih daripada kita, Allah angkat derajatnya. Mendingan mana? Orang yang ilmunya dikit tapi semua ilmunya itu diamalin, dengan orang yang ilmunya banyak tapi cuma buat bahan debat doang. Mana yang lebih mulia? Ya orang yang ilmunya dikit tapi semuanya diamalin.
Dia kagak tahu tuh dalil tentang hadis keutamaan tahajud. Enggak tahu dia. Dia taunya para ulama bilang tahajud itu sunnah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dapat maqam mahmudah. Udah kerjain. Enggak pakai banyak dalil segala macam. Itu lebih baik daripada orang yang tahu dalil lantas bilang kan cuma sunnah. Nah, apa gunanya bahas banyak dalil tapi kesimpulannya ujung-ujungnya kan cuma sunnah. Pemahaman sunnah, wajib dan seterusnya itu adalah dalam rangka agar kita bisa punya rukhsah kepada orang lain. Misalnya dia kagak pernah sholat tahajud tuh, ya gak apa-apa kan sunnah. Itu ke orang. Tapi kalau ke diri kita, keras kita. Gitu. Kita lihat orang yang banyak ilmunya, Masya Allah, justru dengan ilmunya itu bisa jadi dia sebarkan ilmunya ke banyak orang, dia syiarkan agama ini ke banyak orang, lalu orang termotivasi untuk melakukan kebaikan, dia dapat pahala yang gak putus-putus bahkan kalau dia mati. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita apa? Tuh, kalau kita ngelihat semua orang dalam pandangan positif bahwa Masya Allah dia punya ilmu banyak, Masya Allah dia ilmunya sedikit tapi dia amalin semuanya, Masya Allah dia hartanya sedikit tapi dia sabar, Masya Allah dia hartanya banyak dia bersedekah, Masya Allah dia masih muda tapi semangat ibadahnya, Masya Allah dia udah tua tapi tetap istiqomah. Kayaknya kita nggak ada kayaknya satupun manusia yang lebih hina daripada kita. Kayaknya nggak ada satupun manusia yang kita lebih mulia daripada dia. Bahkan ada salah satu ulama yang sampai saking hati-hatinya terhadap sombong ini, satu ulama ini ngomong begini, siapa yang merasa dirinya lebih mulia dari Fir'aun maka dia telah sombong. Masya Allah, ajaib. Kata para ulama, siapa yang merasa dirinya lebih mulia dari Fir'aun, dia telah sombong. Masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena kan akhir hidup kita gak ada yang tahu. Akhir hidup kita gak ada yang tahu. Fir'aun dosanya apa? Nyiksa rakyatnya, puncaknya dia ngaku Tuhan. Kita gak ada yang tahu akhir hayat kita. Emang ada yang jamin kita gak ngaku Tuhan ntar di akhir hayat? Bisa jadi lebih parah dari Fir'aun. Ya. Tapi kalau ke orang lain, kita ngelihatnya mata zohir. Orang ini gak pernah ngaku Tuhan, Fir'aun ngaku Tuhan, ya lebih mulia orang ini daripada Fir'aun. Gitu. Kalau ke semua orang Islam, harus ngelihatnya dengan mata zohir. Mata zohirnya dia saudara saya, dia orang Islam. Jelas dia lebih mulia dari Fir'aun kalau ke orang lain. Tapi kalau ke diri kita, jangan pernah kita anggap diri kita lebih mulia dari siapapun, hatta dari Fir'aun. Tuh, saking para ulama kita ngejaga supaya jangan sampai kita ngerasa diri kita lebih mulia bahkan daripada Fir'aun. Ya, oke, kita langsung. Tadi kita bahas definisi berdasarkan hadis Rasulullah. Sekarang kita bahas nih, apa pembahasan Al-Quran, ya? Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis terkait dengan orang yang sombong, supaya kita nggak jadi orang sombong. Dalam surah Luqman ayat ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita bersikap sombong. Kenapa Allah larang? Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fajur. Ya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong, lagi orang yang suka membanggakan diri. Surah Luqman ayat ke-18. Coba. Surah Luqman kita cek ya. Surah Luqman. Luqman itu kita cek tafsirnya. Download dulu sebentar. Oke. Nah, surah Luqman ayatnya ke-18. 18 ini. Tafsirnya Luqman 1, 12, 11. Nih, temu. Biar kita tahu tafsirnya. Luqman. Dalam ayat-ayat di atas, kata Imam Ibnu Katsir, terdapat wasiat-wasiat yang bermanfaat yang diceritakan oleh Allah tentang Luqman Al-Hakim agar dapat dicontoh dan diteladani oleh manusia. Ya. Kita langsung ke bagian yang kita bahas tadi tentang sombong. Nah, ini. Wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu mengalingkan wajah dari manusia. Kata Imam Ibnu Katsir adalah kamu tidak boleh memalingkan wajahmu dari manusia ketika kamu berbicara dengan mereka atau mereka berbicara denganmu. Yang mana kamu melakukan itu sebagai bentuk penghinaan dan sikap sombong kepada mereka. Akan tetapi berendah hatilah kepada mereka dan tampakkanlah muka yang ceria kepada mereka, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis. Jadi ketika orang ngomong sama kita atau kita ngomong sama orang, jangan kita palingkan muka kayak orang sombong. Ya, orang sombong rata-rata begitu, nggak mau ngeliat muka orang. Ketika kamu berjumpa dengan saudaramu, kata Rasulullah, yang artinya itu, hendaklah wajahmu dalam keadaan ceria dan jangan kamu menurunkan sarung di bawah mata kaki, karena perbuatan yang demikian itu termasuk sikap sombong, sedang Allah tidak menyukai sikap sombong. Ya. Jadi ketika kita bicara sama manusia, siapapun itu manusianya, maka kita harus bermuka ceria. Itu sunnah Rasulullah, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau sehari-hari. Siapapun yang melihat wajah Rasulullah, maka dia akan mendapati Rasulullah dalam keadaan berwajah cerah dan ceria. Ini yang berat ini. Kenapa? Kita tahu Nabi Muhammad itu masalahnya banyak. Kita istrinya satu aja masalahnya banyak, apalagi Nabi Muhammad istrinya banyak. Yang masih hidup sampai beliau meninggal 9. Total semua 12. Kebayang gak masalahnya kayak gimana? Belum lagi masalah perang,
belum lagi ngurusin sahabat, belum lagi ngurusin orang baru masuk Islam, belum lagi ngurusin zakat, ngurusin ini. Urusan Rasul banyak. Tapi tidak ada satupun dari urusan-urusan Rasulullah itu yang menyebabkan Rasul ketika bertemu dengan orang mukanya cembetut. Nggak ada. Itu yang kita harus belajar tuh dari Nabi. Sunnah Nabi mah bukan cuma masalah sholat doang, bukan cuma masalah puasa sunnah doang, bukan. Bertemu dengan saudara dalam keadaan berwajah ceria itu juga sunnah Nabi, juga berpahala, termasuk ibadah pula, ibadah ghairu mahdhah. Berat loh ini. Kita mungkin kalau dalam keadaan lagi seneng, habis dapat gaji ke-13, tunjangan keluar semua, masalah lancar semua, mungkin gampang ketemu orang senyum-senyum. Tapi kalau misalnya udahlah gaji seret, utang numpuk, bini marah-marah, waduh, tambah lagi didengkiin sama orang, difitnah pula. Gimana cara senyumnya coba? Itu yang berat. Nah, kalau terkait isbal tadi, itu pembahasannya lain. Para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama yang mengatakan bahwa memanjangkan kain di bawah mata kaki itulah bentuk sombong. Itu menurut pendapat ulama yang pertama. Menurut ulama yang pertama, maka isbal hukumnya haram, tanpa tapi, tanpa ilat, pokoknya memanjangin kain di bawah mata kaki itu adalah kesombongan. Nah, tapi sebagian ulama yang lain, dan menurut saya ini yang mayoritas, mengatakan bahwa memanjangkan kain di bawah mata kaki itu menjadi haram jika ada ilatnya. Apa ilatnya? Sombong. Dalam kaidah fikih, hukum itu al-hukmu yadurru ma'a illatihi. Hukum itu beredar bersama dengan ilat. Ada ilat, ada hukum. Hilang ilatnya, hilang hukumnya. Manjangan mata kaki, kain di bawah mata kaki menjadi haram karena apa? Ilatnya sombong. Tapi kalau sombongnya nggak ada, hukumnya jadi hilang. Ya. Tapi hukumnya hilang dari haram ke makruh. Ya, dari haram ke makruh. Kalau buat orang lain, ya udah, cuma makruh, kagak sampai haram. Tapi kalau buat kita, jangan, ini kan makruh. Jangan sampai di bawah mata kaki, karena ini makruh. Makruh apa? Dibenci. Jadi pendapat para ulama terbagi dua. Satu bilang haram tanpa tapi, satu bilang makruh kalau enggak Kalau enggak sombong. Nah, itulah pendapat ulama. Apa dalilnya? Adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasul. Ya Rasul, saya ini suka melorot, maka biarin ya di bawah mata kaki. Oh, nggak apa-apa, kamu kan nggak sombong. Tuh, hadis ini jadi dalil bahwa yang diharamin itu sombongnya. Buktinya Abu Bakar di bawah mata kaki sarungnya nggak diapa-apain sama Nabi. Bahkan Nabi bilang, kan kamu nggak sombong. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau nggak sombong, ya nggak apa-apa gitu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Adalah berjalan dengan congkak, sombong dan membanggakan diri, kata Imam Ibnu Katsir. Kamu tidak boleh berbuat demikian karena akan mendatangkan murka Allah kepadamu. Oleh karena itu Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Oh, fakhur, berarti yang tadi salah ketik itu. Makanya kok fajur ya? Jadi saya agak ragu tuh bacanya tuh. Salah ketik tuh pas dikopas dari aplikasi. Makanya seingat saya fakhur bukan fajur. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Itu orang yang sombong dan memuji dirinya sendiri. Ada ya orang suka memuji dirinya sendiri dan meremehkan orang lain. Kalau konteksnya bercanda, saya juga sering bercanda sama
murid saya atau apa, cuma buat mencairkan suasana. Misalnya lagi tegang nih di kelas, pelajaran lagi pusing, kadang saya suka nanya, di antara kalian ada yang suka main catur nggak sih? Ya Pak, tapi saya yakin kamu nggak bakal bisa ngalahin saya bilang. Kenapa? Ya bukannya sombong ini Mas, saya cuma ngasih tahu saya juara catur se-Jakarta Barat. Ketawa ya. Itu bukan bermaksud sebenarnya ya, tapi itu buat menghidupkan suasana aja ya. Jadi bukan muji diri sendiri dalam arti sebenarnya. Wah, ini udah sebentar lagi. Kita lanjut. Dalil kedua, Allah nggak suka orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka menyombongkan diri. An-Nahl ayat 23. Yang ketiga, orang sombong itu penghuni neraka. Belah lu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari 4918, Muslim 2853. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka? Qalu bala. Iya ya Rasulullah. Qala, berkata Rasul, kullu utullin jawazin mustakbirin. Mereka semua adalah orang yang keras, kasar, tamak, rakus, dan takabur. Jadi kullu utullin, ya, utullin itu keras dan kasar. Jawazin itu tamak dan rakus. Mustakbirin, takabur. 3 jenis tuh. Utullin, jawazin, mustakbirin. Nah, iblis melakukan pekerjaan yang sombong ya. Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Aba wastakbar, dia sombong, dia aba itu enggak mau. Wastakbar, dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir. Jadi disebutkan oleh Allah penyebab si iblis ini jadi kafir karena dia sombong. Apa hukuman bagi orang yang sombong? Di dunia, dalam sebuah hadis ini konteksnya tertentu karena kejadiannya di zaman Nabi, belum tentu kejadian di zaman kita. Tapi secara substansi harus kita hati-hati. Ada laki-laki makan di samping Nabi pakai tangan kiri. Orang makan pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri. Lalu Rasul bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Makan pakai tangan kanan, kata Nabi. Itu kan hak, kebenaran. Masa kita habis cebok pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, kan kotor. Jadi spesial dalam Islam itu yang buat kebersihan pakai tangan kiri. Buat makan segala macam pakai tangan kanan. Dia malah bilang, aku nggak bisa. Beliau bersabda, apa kamu nggak bisa? Dia menolaknya karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Jadi sebenarnya dia bisa makan pakai tangan kanan, cuma dia sombong aja. Saya juga heran, apa sih yang dibanggain sama orang makan pakai tangan kiri? Kurang paham saya. Tapi ada loh manusia yang model begitu. Ya, jadi intinya adalah bahwa kita dilarang dalam Islam untuk berlaku sombong. Karena pelakunya masuk ke dalam neraka, lalu termasuk dosa yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak mendapat kecintaan Allah, dapat dosa besar, masuk neraka. Siapa yang mau? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dosa besar bernama sombong ini, dan semoga Allah lembutkan hati kita untuk mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh siapapun, dan agar kita tidak merasa lebih mulia dari orang lain dan tidak merasa orang lain lebih hina dari kita. Nauzubillah summa nauzubillah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi rekan dakta yang ingin melanjutkan kajian ini atau ingin bertanya bisa hubungi saya di nomor 085781479544. Saya ulangi 085781479544. Daktar Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi yang bisa kita bahas pada kajian kali ini. Sampai ketemu pekan depan. Semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam kesehatan, dalam kebaikan, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mati HP-nya tuh. Hah? Nggak dicas gitu ya. Ini